Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat serta selalu diberi kemudahan dalam segala urusannya. Kembali lagi bersama saya ini Hanif Film. Di video kali ini saya akan merekap alur dari sebuah film yang berjudul Talbis Iblis. Film horor Malaysia yang berdurasi 96 menit ini dibintangi oleh Azir Safinas, Nasa Aziz, Sula Rifin, dan Amir Nafis. Film ini mengisahkan seorang wanita yang memutuskan untuk melarikan diri dari Kuala Lumpur untuk melahirkan karena ia hamil di luar nikah. Namun siapa sangka keputusannya itu malah membawa malapetaka baginya. Seperti apa kisah selengkapnya film ini? Mari sama-sama kita saksikan alur ceritanya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di-subrek aja agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari Hanif Film. Film dibuka dengan sebuah scene yang berlatar pada tahun 1990, di mana ada seorang wanita yang hamil di luar nikah yang bernama Junaidah sedang disiksa oleh keluarganya, dan akibatnya Junaidah terjatuh dari tangga hingga menyebabkan bayi yang ada dalam kandungannya meninggal dunia. Ketika akan menguburkan bayinya, Junaidah yang tidak terima jika bayinya sudah meninggal, lantas dia pun pergi ke dukun dengan suatu tujuan. Di sana Junaidah diberi sebuah buku kuno, tetapi si dukun mengingatkan Junaidah agar jangan sampai tertipu. Kemudian scene beralih ke masa sekarang, di mana kita ditampilkan sebuah prosesi pemakaman. Di sana nampak seorang gadis remaja yang sangat berduka. Akan tetapi, semua orang yang ada di prosesi pemakaman itu menatap sinis kepadanya. Dan tiba-tiba, ya, rupanya itu hanya sebuah mimpi masa lalu dari seorang bumil yang bernama Hajar, yang dimana dia selalu dihantui oleh kematian adiknya di masa lalu. Pada scene ini, Hajar dan suaminya yang bernama Arsad sedang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur menuju kediaman bidan yang ada di tengah hutan. Dalam perjalanan itu, mereka disuguhkan sebuah siaran radio, yang ternyata suara dalam siaran radio tersebut adalah ibu kandung Hajar yang merupakan seorang psikolog. Akan tetapi, karena terlalu sakit hati kepada sang ibu, Hajar pun langsung mematikan siaran radio tersebut. Di sana Hajar melihat sosok mengerikan, sehingga Hajar pun mempunyai firasat yang buruk. Kemudian mereka pun tiba di gerbang masuk sang bidan dengan diantar seorang calo yang bernama Zaini. Di sana Zaini disambut oleh kaki tangannya sang bidan yang penuh luka bakar di wajahnya yang bernama Nasir. Setibanya di kediaman sang bidan, Arsad memberikan upah kepada Zaini. Di sana Hajar menanyakan ada peristiwa apa kepada Zaini, karena menurut info yang Hajar dapat, banyak orang yang hilang di tempat itu. Tetapi belum Zaini menjawab, Arsad memarahi Hajar agar tidak menanyakan hal yang tidak-tidak. Kemudian Hajar pun langsung berkeliling melihat-lihat sekitar. Di sana pandangan Hajar tertuju ke sebuah pohon besar, dan tiba-tiba, ya, entah sosok apa yang dilihat Hajar. Di saat Hajar masih kebingungan dengan apa yang dia lihat, sang bidan pun muncul dari atas dan memberitahu Hajar tentang keunikan pohon tersebut, dan kemudian menyuruh mereka masuk. Ternyata bidan itu adalah Junaidah, wanita yang kita lihat di scene awal film, yang selanjutnya akan kita panggil Makju. Ketika Makju memeriksa kandungan Hajar, Makju menemukan sesuatu yang salah. Lantas Makju pun menanyakan apa saja yang Hajar lakukan selama dia mengandung. Di sana Hajar pun menjawab bahwa selama dia mengandung, dia merokok, minum, makan makanan pedas, supaya bisa membuat bayi yang ada dalam kandungannya meninggal. Tetapi semua itu hanya membuat bayi yang ada dalam kandungannya menjadi sumbing. Di sana Makju pun menanyakan kenapa Hajar ingin bayi yang ada dalam kandungannya meninggal. Lantas Hajar pun menjawab bahwa dia menjaga adiknya pun tidak mampu. Itulah yang menyebabkan ibunya Hajar membencinya. Ditambah saat ini Hajar hamil di luar nikah. Pada malam hari, Arsad mengatakan bahwa dia tidak ingin tinggal di tempat itu. Tetapi orang yang diteleponnya menyuruh Arsad agar menemani Hajar. Tiba-tiba muncul Nasir yang memarahi Arsad karena berkeliaran di tengah malam. Sementara itu, ketika Hajar mencari informasi tentang tempat itu di Google, dia mendengar percakapan antara Makju dan Nasir. Karena penasaran, Hajar pun mencoba mengintipnya. Tetapi tiba-tiba Arsad datang dan menyuruhnya masuk ke kamar. Di sana Arsad melihat kedekatan Makju dengan Nasir.
Tiba-tiba Arsyad dikagetkan dengan sosok misterius. Ketika sedang tidur, Hajar mendapat gangguan dari sosok tangan yang seolah-olah ingin mencengkram kandungannya. Di sana Hajar mendengar suara seperti anak kecil. Ketika sedang memeriksanya, dia dikagetkan oleh sosok yang menyerupai adiknya yang seolah-olah memberi isyarat agar Hajar pergi dari rumah itu. Ya, lagi-lagi Hajar bermimpi buruk tentang adiknya yang membuat Arsyad begitu kesal kepada Hajar karena mengganggu tidurnya. Di pagi hari, ketika Ma'ju sedang membuat ramuan obat, Ma'ju pun menanyakan kepada Hajar kenapa dia tidak tidur. Lantas Hajar pun bercerita semenjak kematian adiknya, Hajar selalu bermimpi tentang adiknya. Pada saat itu, Hajar masih berumur 12 tahun dan adiknya yang berumur 6 tahun sedang bermain. Tapi di saat Hajar mencari adiknya pun ditemukan tenggelam di dalam tangki air dengan kondisi sudah meninggal. Sementara itu, ketika mereka sedang sarapan, Arsyad dengan songongnya mengatakan bahwa makanan buatan Ma'ju sangat tidak enak, yang membuat Ma'ju merasa tersinggung. Kemudian Arsyad pun mengungkapkan bahwa dia ingin kembali ke Kuala Lumpur dikarenakan ada pekerjaan, karena dia sedang membutuhkan uang. Lantas Ma'ju pun menahan Arsyad agar tidak meninggalkan Hajar. Kemudian Nasir yang sedang mengasah pisau dihampiri Arsyad. Dengan tengahnya, Arsyad menghina wajah Nasir dan mengatakan kenapa Ma'ju bisa cinta kepada Nasir. Sontak saja hal itu membuat Nasir naik pitam. Sementara itu, Hajar yang sedang meminum ramuan dari Ma'ju tidak sengaja melihat Ma'ju menaruh sesuatu di bawah pohon. Ketika sedang tidur siang, Hajar kembali mendapat gangguan dari sosok tangan yang mengerikan yang membawanya masuk ke dalam tangki di mana adiknya dahulu tenggelam. Di sana Hajar kembali melihat sosok adiknya yang menyuruh Hajar untuk pergi. Kemudian Hajar tak sengaja mendengar percakapan Arsyad dengan ibunya Hajar, yang ternyata ibunya Hajar membayar Arsyad untuk menikahi Hajar dan menitipkan Hajar kepada Ma'ju. Di tengah-tengah pertengkaran itu, Hajar yang seperti orang kerasukan pun mengusir Arsyad, yang membuat benda-benda yang ada di sekitarnya bergerak, sehingga Arsyad pun lari karena ketakutan. Kemudian Arsyad yang akan pergi pun mencari Nasir ke gudang untuk meminta kunci gerbang. Tetapi di gudang itu hanya ada Ma'ju. Di sana Ma'ju meminta Arsyad untuk berkorban demi Hajar. Akan tetapi Arsyad dengan tengihnya menjawab bahwa dia tidak ingin berkorban untuk Hajar. Dan tiba-tiba, ya, leher Arsyad pun dicocol kunci oleh Ma'ju hingga tewas. Lalu muncul Nasir. Di sana Ma'ju menyuruh Nasir untuk menyingkirkan mobil Arsyad. Di sore hari, Ma'ju memandikan Hajar menggunakan kembang. Pada saat itu, luka di tubuhnya semakin parah. Nasir menanyakan kenapa obat yang seharusnya untuk mengobati malah diberikan kepada Hajar. Di sana Ma'ju mengatakan bahwa semua itu demi lancarnya kelahiran bayi Hajar, karena hal itu sudah lama dinanti oleh Ma'ju. Pada malam hari, Hajar yang sedang menelpon ibunya, tiba-tiba kucing Ma'ju yang bernama Jitam mengagetkan Hajar. Lantas Hajar pun mengeluarkan kucing tersebut. Tapi tak berselang lama, terdengar suara seperti kucing itu kesakitan. Dan ketika Hajar memeriksanya, alangkah terkejutnya Hajar ketika melihat Cik Tam sudah tercabik-cabik. Cik Tam, di sana Hajar didorong oleh makhluk yang selama ini mengganggunya hingga pingsan. Ketika makhluk itu akan menyentuh Hajar, datang Ma'ju yang melarang makhluk itu untuk menyentuh Hajar. kenapa makan Cik Tam? Kan ibu dah bagi makan tadi. Pagi harinya, Hajar menanyakan perihal yang dia lihat semalam kepada Ma'ju. Tetapi Ma'ju meyakinkan bahwa semua itu hanyalah mimpi Hajar. Akan tetapi Hajar tidaklah percaya dengan apa yang dikatakan Ma'ju. Hajar pun mendesak Ma'ju untuk menceritakan masa lalu dari tempat ini. Ma'ju pun terpaksa menceritakan sedikit masa lalu dari tempat ini. Ternyata lanjutan pada scene awal film, Ma'ju sengaja mengurung keluarganya di dalam rumahnya yang terbakar. Dan yang menyebabkan wajah Nasir seperti itu adalah karena kejadian di masa lalu. Kemudian setelah menceritakan masa lalunya, Ma'ju pun pamit karena akan pergi ke kota untuk mencari keperluan bayi dan memasrahkan Hajar jika memang betul-betul ingin meninggalkan tempat ini.
Akan tetapi sebelum Maju pergi, Maju pun malah mengunci Hajar. Pada saat itu Zaini menelpon Nasir. Di sana Zaini mengatakan bahwa barang-barang yang Nasir berikan sama sekali tidak bermanfaat. Nasir meminta Zaini untuk datang dan mengatakan langsung kepada Maju. Di saat Hajar sedang ditinggal sendirian, dia pun memeriksa baju merah yang semalam dia pakai. Alangkah terkejutnya Hajar karena baju itu robek, membuktikan bahwa kejadian semalam bukanlah mimpi. Sontak Hajar pun ketakutan dan berusaha kabur. Akan tetapi, seperti yang kita tahu bahwa pintu rumah ini sudah dikunci oleh Maju. Di tengah ketakutan itu, lagi-lagi Hajar mendapat penglihatan tentang adiknya yang menyuruh keluar. Ketika Hajar mencoba mengikuti suara tersebut, tiba-tiba Hajar dikejar oleh sosok anjing yang menyeramkan. Dan ketika dia berhasil keluar dari lubang itu, Hajar malah berada di kamar Maju dan menemukan sebuah buku aneh. Ketika Hajar melihat-lihat buku tersebut, disitulah Hajar baru sadar bahwa selama ini Maju punya rencana jahat dan hanya berpura-pura baik. Di sana Hajar melihat sebuah keranjang bayi, dan ketika Hajar membuka kain yang menutupinya, ternyata isinya jasad bayi yang sudah mengering. Sontak Hajar pun bergegas keluar dari kamar itu, tapi tiba-tiba muncul sosok wanita yang telah dibunuh oleh Maju yang senasib dengan Hajar. Akan tetapi, belum berhasil Hajar keluar dari rumah itu, Maju dan Nasir terlebih dahulu pulang dari kota. Ketika Hajar keluar dari persembunyiannya, Nasir pun seolah tahu dan menunggu Hajar untuk keluar. Di sana Hajar memohon kepada Nasir untuk dilepaskan. Nasir yang masih mempunyai hati nurani pun mempersilahkan Hajar untuk kabur dan memberikan kunci. Rupanya Nasir pun sudah muak dengan apa yang dilakukan oleh Maju dan mencoba membakar buku iblis itu. Tapi tiba-tiba Maju yang mengetahui Nasir akan membakar buku itu langsung memukul Nasir hingga pingsan. Sementara itu Hajar yang berusaha kabur, dia dihadang oleh sosok yang menyeramkan. Lalu sosok itu pun menghilang bersamaan dengan kedatangan Zaini. Di sana Hajar pun kembali ditangkap oleh Maju. Waktu persalinan Hajar pun tiba. Di sana Maju meminta Zaini untuk membantunya dan berjanji akan memberikan apapun yang Zaini mau. Dan setelah bayi itu keluar, Maju menyuruh Zaini untuk membunuh Hajar. Ternyata rencana Maju selama ini adalah memasukkan roh anak Maju ke dalam raga bayinya Hajar. Kemudian Maju pun melafalkan mantra pemanggil roh anaknya. Dan setelah sosok roh itu keluar, sosok itu pun malah menghancurkan jasad bayi Maju yang sudah mengering. Dan ternyata sosok yang selama ini Maju pikir roh anaknya adalah iblis. Dan Maju pun sudah terkena tipuan iblis, atau dalam istilah agama disebut tawas iblis. Ketika Zaini hendak melarikan diri, tiba-tiba Zaini pun tewas dengan kepala yang diputar 180 derajat. Ketika iblis itu akan mengambil bayi Hajar, muncul Nasir yang mengikat si iblis. Kemudian Nasir pun bergegas melepaskan Hajar, dan ketika akan pergi, Nasir pun diserang oleh iblis itu. Di sana Nasir menyuruh Hajar untuk merapalkan mantra yang ada di buku itu untuk menghancurkan iblis. Setelah Hajar berhasil merapalkan mantra, si iblis itu pun keluar dari tubuh Maju. Ketika Nasir mencoba membawa Maju yang sudah tersadar, iblis itu pun tidak membiarkan Maju pergi dan kembali merasuki Maju. Lantas Nasir pun membakar tubuh Maju yang dirasuki iblis. Alhasil iblis itu pun musnah bersama tubuh Maju. Kemudian Nasir membawa Hajar ke suatu tempat, dan di sana Hajar pun kembali bermimpi peristiwa kematian adiknya. Semua yang kamu Dari mimpi itulah Hajar mengetahui bahwa iblis itu mengikuti Hajar semenjak kematian adiknya.
Dan iblis itulah yang menyebabkan kematian adiknya. Dan ya, ternyata Nasir membawa Hajar ke tempat dukun yang kita lihat di scene awal film. Dan bayi Hajar ternyata akan dijadikan pewaris dari guru si dukun. Dan film pun selesai. Pelajaran yang kita bisa ambil dari film ini adalah jangan sekali-kali bersekutu dengan iblis. Sesungguhnya iblis penuh tipu daya dan musuh yang nyata, yang hanya akan membawa manusia abadi di neraka untuk menemani si iblis.